pendebat terhebat populer di TikTok, Anda tidak tahu kalau Baginda pernah berbuat dosa. Apa itu? Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa Baginda pernah berbuat dosa. Ya. Jadi kasihan sekali kalau Bang Suma tidak pernah. Nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak. Aku kasih ayatnya. Silakan. Ya. Aku kasih ayatnya, bisa dibuka ya. Iya. Bentar. Silakan. Di QS Al-Fat ayat 2. Saya bacakan ya, langsung. Silakan. Ya. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti di sini ada dosa yang lalu dan yang akan datang yang dilakukan oleh Baginda. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Al-Quran mengatakan inna fatahna laka fatahna mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Apa itu kemenangan yang nyata? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang. Artinya apapun yang Rasulullah lakukan sudah tidak dihitung dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min zambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'mata alaik. Jadi dia merujuk kepada nikmat atas Rasulullah, wa yahdiyaka siratal mustaqim, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu, yang akan datang, menyempurnakan nikmat-nikmatnya atasmu dan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Justru ini jaminan Allah kepada Rasulullah bahwa dia tidak berdosa. Cuma sebentar, diam aja tuh, gantian. Tapi di sini sudah jelas Baginda pernah berbuat dosa. Di mana Rasulullah pernah berbuat dosa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu kan tadi itu yang saya bacakan Al-Fatihah. Oh tidak, ini jaminan Allah. Ini jaminan Allah. Inna fatahna laka fatahna mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaik wa yahdiyak siratal mustaqim. Ini jaminan bahwa dosa Rasulullah itu sudah tak ada. Rasulullah terjamin dari dosa. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang mencederai diutusnya dia sebagai apa? Sebagai roh kebenaran di atas muka bumi. Makanya dikatakan apa? Huwallazi anzalas sakinah fil qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ini legitimasi Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada Rasulullah, bahkan kepada seorang mukmin sekalipun. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Rasulullah itu bukan berdosa. Rasulullah malah terjaga dari perbuatan dosa. Oke, gantian semua. Silakan. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong, giliran saya sekarang. Oke ya. Saya bacakan ya, saya ulang ya Bang Suma ya. Yes. Di Al-Fat ayat 2 ya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti jelas di sini Baginda pernah berbuat dosa. Baginda juga manusia, pasti melakukan dosa sama dengan nabi-nabi lain seperti Nabi Daud. Dia juga berdosa. Jadi mana di sini mana dosanya? Mana dosanya? Oke, aku jangan dipotong ya. Dosanya yang mana? Oke, aku bukakan di sini dosa yang mana yang dilakukan oleh Baginda supaya saudara-saudara Muslim juga bisa tahu semua ya, termasuk Bang Andi juga ya. Nggak usah lu ajarin gua, gila kali lu. Jadi gini, oke, saya bacakan apa dosa yang dilakukan Baginda di masa lalu. Memang itu sudah diampuni sama dengan kita, sama dengan Nabi Daud. Dia melakukan dosa tapi Tuhan sudah ampuni. Tapi intinya dia pernah berbuat dosa. Itu pertanyaannya. Dan dosa apa yang dilakukan oleh Baginda? Ini aku kasih ya. Bentar.
Anda pasti pernah dengar perang Badar, ya? Pasti. Saya juga pernah dengar perang Badar, tapi secara rinci saya tidak paham. Jadi di sini perang Badar, ya, pada saat kaum pasukan muslimin yang dipimpin oleh Baginda hanya berjumlah 313 orang melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang. Ya, sungguh pertempuran yang tidak adil. 313 melawan 1.000 pasukan berkuda. Ya, kemudian karena Baginda merasa ragu kemenangan yang akan diperoleh dengan jumlah pasukannya, berdoa, ya. Doa Baginda adalah, saya bacakan ya. Ya Allah, jika Engkau tidak membinasakan pasukan orang kafir, ya, niscaya Engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Ya, itu doa seakan-akan menantang Allah, yang meragukan kemampuan Allah. Sini orang ini. Pegangan, ya. Itu doanya mengatakan itu. Saya ulang ya. Ya Allah, jika Engkau tidak membinasakan pasukan itu, niscaya Engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Itu jelas. Mana dosanya? Yang Dosanya mana? Kemampuan Tuhan. Ya, Dosanya itu mana? Di situ. Nah, Dosanya dulu. mana? Dosanya. Dia meragukan kemampuan Allah karena dia mengatakan kalau engkau tidak mengalahkan Mana ada Nabi Muhammad meragukan engkau kemampuan tidak akan Allah, ada disembah. aja. Dengar dulu, Bang Andi, dengar ya. Saya Dosanya bacakan lagi mana? ya. Yang kita tanya Ya, dosanya mana? Dulu, saya udah bacakan tadi supaya ini dipahami. Ya. Apa sih? Ini Mau Baginda. bodoh-bodoh kayak Paulus ya? Dengar, bukan bodoh-bodoh, Gitu ya? ini jelas. Ada ayatnya. Mau kayak Ya Paulus Allah, ya? jika engkau tidak membinasakan pasukan itu, engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Oh begitu Mau doanya. kayak Paulus? Mau kayak Jelas Paulus ya? nggak? Apa itu tidak, Kayak tidak Paulus. salah itu? Meragukan kemampuan Allah. Kok doa seperti begitu? Akhirnya apa? Allah menegur dia. Dengar dulu, ini perkataan dokter loh, ya, dari di Universitas Islam sendiri, ya. Akibat doanya Allah menegur dia. Dari mana engkau tahu Rasulullah? Jika aku tidak akan disembah jika selamanya, apabila kaum kafir Udah tidak kepanjangan King, gantian Banjuma lagi. Dengar, itu Panjangan. belum Lu ulang-ulang 3 kali loh itu, lu ulang-ulang. Dengar, Stop. sebentar Di. Kalau Stop. Bang Suma ngomong ya panjang lebar, ini saya cuma jelaskan Saya saja. bilang stop, gantian. Udah, stop. Kepanjangan Banjuma. Mana ada dosanya dibuat-buat ini orang? Iya. Jadi sama seperti Nabi Isa alaihissalam ketika didatangkan kemudian pembangkang, ketika datang kepada yang pembangkang kemudian lalu ditanya, lalu Nabi Isa itu bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Murid-muridnya kemudian mengatakan, kamilah yang akan menolongmu untuk menegakkan agama Allah, dan kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rasul utusan. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berdoa, doanya itu tidak salah, tidak keliru doa beliau sebagai manusia biasa. Kalau umatnya mati semua di perang Badar, lalu siapa yang akan mengajarkan kemudian kalau sahabatnya semua meninggal, sedangkan tak ada lagi nabi yang diutus setelah beliau, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan tentang menyembah kepada Allah? Yesus datang di tengah Bani Israel, dihabisin. Nabi Musa datang, dihabisin. Yesus malah yang dituhankan, tak menyembah Allah manusia itu. Satu-satunya nabi terakhir sebagai tumpuan terakhir. Kalau beliau mati dan juga para sahabatnya mati, lalu siapa yang akan melanjutkan risalah Islam? Doa itu tidak salah. Sebagai manusia itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, jikalau kamu tidak memenangkan kami, maka tak ada lagi yang akan menyembahmu. Kenapa? Siapa yang mau mengajarkan Islam? Kalau Nabi Muhammad dan sahabatnya semua kalah mati meninggal, siapa yang menyampaikan Islam? Tak ada kan? Tak akan mungkin ada nabi lagi, sebab dialah nabi terakhir itu, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka beliau minta doa supaya ditolong oleh Allah, dan terjadi pertolongan itu. Apa yang terjadi? Islam bertahan sampai 1400 tahun sampai hari ini. Paham ya? Ngerti ya?
Jadi itu bukan dosa, Cak Ayu. Udah terlalu jauh kita ya. Jadi kesimpulannya, roh kebenaran yang Yesus nubuatkan itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setan yang datang membisik ke Kristen-Kristen, bukan. Bukan itu. Kalau yang diajarkan oleh Kristen itu adalah ajaran pembinasa keji. Ya, pembinasa keji yang mengajarkan kalian menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu yang mengajarkan kalian itu adalah pembinasa keji. Bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Apa buktinya? Baca Matius 12 nomor 22. Orang yang kerasukan roh jahat akan buta matanya. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 8 dan juga di Kisah Para Rasul 22 jelas di situ ketika Paulus mendengarkan suara yang adalah suara roh jahat, dia tiba-tiba buta. Jadi antara roh yang ada di Paulus dan roh yang ada di baginda Rasul Muhammad SAW itu berbeda. Satu datang kepadanya roh kebenaran, yang satu datang kepadanya roh jahat. Apa buktinya? Islam tidak akan pernah diusir oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak akan pernah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kristen, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Kristen diusir dengan Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Berarti roh yang memimpin umat Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah roh jahat yang ada di dalam diri orang-orang Kristen. Pahami itu. Oke, gantian. Demikian. Oke ya, sekarang giliran saya ya. Jadi Silakan. potong 5 menit juga, saya lebih lama dong. Jadi gini, saya jawab ya. Jelas tadi doanya baginda ya, bila engkau tidak memusnahkan kaum kafir itu, siapa lagi yang akan menyembahmu? Ya, itu doanya baginda. Itu jelas sekali meragukan kekuasaan Tuhan. Kalaupun juga mati semua pasukan muslim dengan bagindanya sekalian, emang Tuhan nggak bisa mengutus lagi ya nabi yang lain? Jangan Anda melakukan kuasa Tuhan. Ya, terus dosa yang kedua, ya, dosa yang lebih besar lagi, dosa yang akan datang. Anda pasti orang berdoa kok dosa. mendengarnya. Bentar, Bang Andi. Anda pasti akan terkaget-kaget. Dosa yang paling besar ini adalah kesombongan dari baginda. Anda pasti tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah baca, atau pernah kalian baca tapi kalian tidak pernah menyampaikan, ya. Tidak mau tahu apa dosa yang paling besar dilakukan oleh baginda adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Makanya dia diusir dari surga karena kesombongannya dia. Nah, di Al-Quran sendiri dia manusia, ya, diusir menjadi dia kan. Itulah kesombongan. Oke, giliran saya bantu. Tahu dosa itu ya? Yaitu terjadi waktu perang Hunain, yaitu perang antara umat Muslim dengan kaum Badui. Ya, itu di tahun 630. Saya punya data loh. Ya, saya punya data. Saya tidak asal narasi saja. Pada saat perang sedang berlangsung, Rasulullah mengutus Abbas ya untuk mengambil segenggam pasir. Setelah yang mendapatkan pasir tersebut, kemudian Rasulullah melemparkan pasir itu kepada orang kafir, sehingga yang membuat pasukan kafir Quraisy kalah dalam pasukan Islam yang jadi pemenangnya. Wajah gembira terlukis dari pasukan Muslim akibat dari kemenangan tersebut. Ya, pada saat itu Rasulullah berkata, "Nah, inilah dosa kesombongan dilakukan oleh baginda." Tahu apa yang dikatakan baginda? Kalau bukan karena aku yang melemparkan pasir terhadap kaum kafir, niscaya orang kafir itu tidak akan kalah. Jelas itu kesombongan loh. Perkataan itu tanpa disadari Rasulullah hanya perkataan biasa, tapi secara tidak langsung membanggakan dirinya ya dengan cara memenangkan perang yang dilakukan tadi. Ya, akhirnya Allah menegur dia. Karena kuasaku kaum kafir Quraisy kalah dan bukan karena kamu Rasulullah yang melempar pasir. Jelas ya. Jadi dia mendapat teguran kedua kalinya dari Allah. Jadi itu dosa kesombongan, ya itu besar loh seperti yang dilakukan oleh iblis. Jadi saudara-saudara sudah bisa tahu bagaimana dosa yang pernah dilakukan oleh baginda karena dia juga manusia. Bagaimana dengan roh kebenaran yang ada pada dirinya? Menang perang kok dosa? Ya dari kesombongan. Ya kan dia terjaga dari akhlak, dari perbuatan dosa. Tapi ini dia melakukan dosa kesombongan. Apa tidak fatal itu di mata Tuhan? Jelaskan.
Ya udah cukup ya. Ya, itu adalah mukjizat silakan. yang Bro, dimiliki kebenaran oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Anda pelintir. Ya, ketika Allah Bang, saya punya mengatakan, data bukan pelintir. ketika Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 17, di situ diterangkan kemudian bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bantuan Allah kepada pasukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, falam taqatuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu balaa hasana innallaha samiun alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini mukjizat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu memenangkan peperangan itu karena mujizat yang dimiliki oleh beliau dari Allah. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Hanya dengan menggunakan pasir pada saat perang Badar dan juga perang apa lagi namanya? Perang apa yang kamu sebutkan tadi? Bung. Halo. Perang apa yang kau tuduhkan Rasulullah tadi? Bukan dituduhkan, saya data ini, data yang Iya, saya maksud pegang. saya perang apa Pertama yang Anda perang tuduhkan? Badar. Terus Ya, tunggu dulu. perang Kemudian perang Hunain. Badui. Perang dengan kaum Badui. Ya, perang Hunain. Dengan kaum Badui dan suku Hawasin. Ya, terus Itu data itu lengkap. Nanti saya kasih datanya kalau Bang Suma mau pengen tahu. nah, terus Ya, dari website Islam sendiri nih. Ini Nah, terus? perkataan dari seorang dokter di Apa? Universitas Islam terkenal. Nah, apa yang Anda kemudian tuduhkan di situ? Jadi jelas di situ. Ya, Apa? baginda itu manusia, pasti Ya berbuat memang kesalahan. manusia. Dia memang manusia. Terus Ya, lepas dari apa kesalahan. dosanya beliau itu Tapi apa? Dosanya beliau tapi apa? baginda, aduh, sudah tadi dijelaskan baginda itu merasa enggak, sombong itu dia, itu karena itu dia hanya melempar pasir. itu kan hanya dari Allah tuduhan itu, Bang Suma, itu bukan dia. itu hanya tuduhan Anda. Oh, iya, Karena dengan Rasulullah Bang Juma. Muhammad karena Rasulullah Muhammad Saya punya sallallahu alaihi website wasallam ini. kemudian berkata, semoga wajah kalian rusak. Itu yang Rasul mengatakan itu. Jadi ungkapan Rasulullah itu masuk ke dalam telinga mereka. Akibatnya mereka sibuk membersihkan mata dari tanah, yang lalu mereka mundur. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah berada pada posisi yang kemenangan. Lalu Allah mengatakan bahwasanya apa yang kamu lakukan itu bukan dosa. Yang membunuh itu bukan kamu, yang membunuh itu aku, bukan kamu yang membunuh. Yang melempar itu bukan kamu, tapi yang melempar itu adalah aku. Sehingga pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang menjadi musuhnya pada masa itu tidak mencederai kemudian Rasulullah. Berarti dia tetap maksum, dia tetap suci. Anda salah mentafsirkan itu. Anda salah kemudian mengajarkan orang-orang untuk menuduh Rasulullah sebagai orang yang berdosa. Anda mengatakan Rasulullah sombong. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sombong. Paham ya? Dua. Halo Bang Suma. Sudah dua terpatahkan. Iya, apalagi jelas sekali di situ. Dia bukan karena dia yang melemparkan pasir itu, yang menyuruh melemparkan pasir itu, kaum Quraisy itu tidak akan binasa. Itu suatu kesombongan. Makanya Allah menegur dia. Ya, itu penilaian itu Anda. jelas. Itu penilaian Anda. Dia Itu penilaian mengatakan, Anda. Allah menegur dia. Itu penilaian Anda. Mana? Penilaian ini dibahas. Udah King, udah berulang-ulang King, udah King. Asal gua nanti. Udah cukup ya. Justru Rasulullah terjamin sehingga beliau tidak melakukan dosa. Walam taqatuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan engkau, aku, kata Allah. Aku yang membunuhnya, bukan engkau.
Tapi Anda mentafsirkan beda. Masa Nabi Muhammad berperang melemparkan pasir menang dia berdosa? Masa orang menang perang dosa gimana sih? Maunya kalah nih, gitu. aku kasih lihat sumbernya ya, coba diperbesar ya. Ini Sumber. diperbesar, coba. Apa sih? Diperbesar dulu, Apa ayo. sih? Sumber apa? Ini sumbernya nih. Ya. Ini sumbernya nih. Gen Muslim sendiri. Ini. Apa? Nih, Gen Muslim. Oh, baca Coba di dibuka Google nanti dia. ya. Website-nya ya. Ini hadis. Gen Apa ini? Muslim. Apa ini? Ya. Apakah benarkah Rasulullah pernah melakukan dosa? Nih, ya. Ini pendapat ya, dengar ya, seorang dokter. Allahu Akbar. Ya, seorang dokter. Itu kan nih, pendapat lihat nih. orang. Ini jelas ada ayatnya yang mendukung Bang Andi. Apa ayatnya? Ayatnya Jelas. apa ayatnya? Dan ada ayatnya, nggak mungkin. Apa? Apa Nah, perang ayatnya? Badar ya, dengan perang melawan suku Badui, ya. Ini. Masa di dalam perang ada dosa? Itu kan dia melempar pasir itu, dia mengatakan kalau bukan dia melempar pasir, itu kan dari Allah itu. Sampai kamu pasir itu. jadi melempar binasa. pasir musuh itu dosa? Kenapa dia? Duh capek deh. Tidak, dia mengatakan seakan-akan karena dia, bukan kuasa Allah. Lah, Itu Allah makanya yang melakukan dia. itu melalui dia. Aduh, ampun, Anda memutarbalikkan ampun. Itu sudah fakta. jelas, nih. Terus yang Anda baca itu apa? Apa yang Anda baca itu apa Ini yang Anda supaya baca Anda itu? tahu bahwa Baginda pernah juga berbuat dosa. Anda kan nggak pernah Enggak, lihat juga mana literasi yang ada. Anda pernah baca. Itu bukan dosa Ini itu. ada, ini kalian bisa lihat Enggak. sendiri. Anda cuma mengambil dari link. Mana ada Rasulullah Muhammad Ini jelas, SAW ini itu websitenya bakal nih. dosa. Nih, websitenya, nih. Mau orang yang penulisnya, ya? Loh, Saya Islam bisa kasihkan kamu juga. bodohi. Islam kamu bodohi dengan website gitu. Kok ini website Muslim sendiri. Itu perkataan manusia bukan perkataan Allah ya Allah. Lihat nih. Ini. Apa sih? Seorang dokter nih. Dia punya dokter kajian lagi. ini. Dokter lagi. S3. S3, Kalian semua S5 apa? Sudah sekalian. S3 belum? Nah, sedangkan kalian Rasul aja pembohong. Apalagi kalau cuma kayak gitu. Udah King ya, ini berulang-ulang. Terserah kamu udah King, udah cukup. King udah ya. Oke. Bagaimana? Ya terserah kamu aja dah. Terserah kamu aja. Melakukan itu. Udah berulang-ulang udah terkenal King. Ini dari tadi stuck di sini terserah. Cukup dulu saya moderatorin. Oke, Ya, silakan. yang penting kamu berpendapat Ya. begitu silakan. Mbak Nyuma udah menjelaskan. Ya itu pendapat kamu nggak apa-apa lah ya. Oke. Bukan Stuck di sini. pendapat aku, Bang Andi. Ya Di website udah. Muslim sendiri. Ya udah selesai ya. Kejang. Oke, Ya, oke. silakan. Sekarang Oke, menyerah ya. sekarang giliran Mbak Nyuma lagi. Monyet. Ya, giliran ini kan masalah dosa nih. Nah, giliran lagi Mbak Nyuma menunjukkan dosa Tuhanmu. Boleh ya? Boleh? Silakan. Ya udah dosanya. diam dulu. Mana? Biar balance begitu loh. Diam dulu. Ya silakan Mbak Nyuma lagi menunjukkan dosa Tuhannya. Ya, saya tidak mau menunjukkan dosa Tuhannya. Oh, Saya hanya ingin bertanya kepada penyembah dewa ini. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Oke. Silakan King. Ya, King, silakan. pembunuhan Yesus itu menghasilkan dosa atau berbuat baik, gitu maksudnya. Iya. Nah, sebenarnya ya, Yesus itu menyerahkan diri, ya. Dia menyerahkan diri. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia menyerahkan diri. Saya kasihkan ayatnya, saya bukan asal bicara. Jangan ada mempelintir pertanyaan. Pertanyaannya, Dengerin dulu pertanyaannya, King. Dengerin. pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan yang menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kurang jelas pertanyaannya King. Sudah jelas sekali. Coba Itu diulang bukan pertanyaannya baru lu jawab deh. Coba ulang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba King diulang pertanyaannya Banyuma. Siapa tahu lu salah dengar. Coba. Sudah paham lah. Apakah di situ pembunuhan Yesus itu menghasilkan apakah perbuatan dosa atau bukan? Bah, Jelas?
Bukan begitu, diulang Banyuma, diulang, salah, diulang. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Silakan King. Itu pertanyaan salah itu Bang Suma. Salah. Jangan kata pembunuhan. Nah, memang pembunuhan kok. Ini bukan pembunuhan, itu menurut Anda pembunuhan. Kalau iman kami Kristen, bukan Baik, pembunuhan. saya tidak tanya tentang imanmu. Kalau imanmu Itu sangat salah. aneh, Saya iman jawab. aneh. Saya tetap jawab. Kan iman aneh, iman Itu aneh. bukan pembunuhan. Kalau bukan pembunuhan, kalau bukan pembunuhan, lalu apa namanya? Bunuh diri. Itu memang sudah dinubuatkan. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dibuatkan ada-ada saja. Aduh, itu sudah dibuatkan, ada ayatnya. Mau saya bacakan ya? Ya. Tunggu, saya bacakan. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Ini perintah. Yesus dalam Matius 19, jangan kau membunuh. Jadi kalau ada yang melanggar membunuh orang yang benar, menurut akal Anda yang masih ada, itu dosa atau menghapus dosa? Kenapa Mas Suma? Ulang perkataannya. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam pengajaran Matius 19, jangan kamu membunuh. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap anak Maria itu nebus dosa atau menghasilkan dosa? Kan tadi saya katakan Bang Suma, pertanyaannya salah. Kalau membunuh itu ke dalam diri Yesus, tidak. Ya memang menyerahkan diri. Kalau Anda kaitkan dengan perjanjian lama di Keluaran, membunuh itu adalah dosa di hukum Taurat, jelas. Jangan membunuh. Berarti Jangan membunuh bersinah, Yesus jangan adalah berdosa. Itu berarti jelas. membunuh Yesus adalah Yesus bukan dibunuh, itu memang menyerahkan diri. Alamak. Salah pertanyaan Anda, jangan mengarahkan ke sana, Bang Suma. Aku tahu ini pertanyaan mengarahkan ini. Anda mengatakan Yesus menyerahkan dirinya, itu kan cerita yang muncul belakangan. Tidak ada Sementara ayatnya. iya, itu ayat, bukan ayat itu dalih yang dibuat-buat untuk agama pagan. sudah salah. Sekarang permasalahannya, kenapa orang Yahudi melakukan tipu muslihat? Mengapa mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Apa tujuannya? Untuk membunuh Yesus atau untuk melantik Yesus jadi raja? Gini, Bang Suma ya. Orang Yahudi ya pada saat itu memang tidak senang dengan Yesus pada saat itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan dia itu adalah Allah. Orang Yahudi mulai tidak ngaco. terima. Mulai Jelas, ngaco, dia mulai menghujat ngaco. Allah, itu perkataan, makanya dia benci. Mulai ngaco, itu kesaksian palsu, itu kesaksian Jelas, palsu. ada ayatnya di situ, Bang Itu Suma. kesaksian Aku dan Bapa palsu. adalah satu. Di dalam Ya, Matius sebelum Abraham ada, aku telah ada. 26 nomor 4, mereka orang-orang Yahudi melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Di antara kesaksian palsunya adalah menuduh Yesus mempersamakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu tuduhan palsu. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Romawi? Apakah untuk dilantik jadi kaisar atau untuk dibunuh? Jawab. Gimana? Jadi gini Bang Suma, ya, orang Yahudi, kan saya sudah katakan tadi, jelas Bang Suma juga mengatakan, karena dia menyatakan diri seperti Allah. Jadi orang Yahudi itu sama dengan menghujat Allah. Ya, itu perkataan orang Yahudi, ya, bahwa Yesus itu menghujat. Makanya, ya, mereka menyerahkan kepada Pilatus, ya, untuk disalibkan. Diserahkan untuk dibunuh atau untuk dilantik jadi raja, jadi kaisar? Kok dilantik? Siapa yang dilantik? Pertanyaannya, dia diserahkan untuk dibunuh atau diserahkan untuk dilantik jadi kaisar? Siapa yang dilantik jadi kaisar? Yesus. Bagaimana? Pertanyaannya Anda salah semua. Kok
Yesus mau dilatih jadi kaisar dari mana? Itu Anda bertanya dulu lah yang pahami orang bertanya. yang sesuai Woi, logika, woi. jangan Bang pertanyaan Juma itu mengarahkan. bertanya. Nggak ngerti ada Iya, orang dari bertanya. mana Anda mengatakan Yesus mau jadi kaisar? Itu sudah salah. Pertanyaan salah itu. Saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab juga pasti salah. Yesus Jawabannya. diserahkan Jawaban juga salah. oleh orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibunuh atau untuk dilantik jadi kaisar. Itu sudah pertanyaan salah. Kalau dilantik jadi kaisar itu sudah salah. Pasti jawabannya salah. Itu jawaban saya, Bang Suma. Dia diserahkan untuk Anda apa? salah. Diserahkan untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya kemudian di Romawi, di Vatikan, atau untuk dibunuh? Tuh, sudah pertanyaan salah lagi. Anda bertanya yang ini lah. Kalian cuma sering baca Alkitab. Kok dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus mau dilantik jadi kaisar? Itu sudah pertanyaan Pura-pura salah. gila dia, pura-pura gila Jawabannya juga teman-teman. salah pasti. Teman-teman Pertanyaan pura-pura salah. gila dia. Dia pura-pura Nggak gila. paham dia. Bukan tidak paham. Dia pura-pura Diserahkan gila. mau aja. Kan Pura-pura kalau gila. diserahkan. Orang Nggak tahu dia Yahudi, pertanyaan imam kepala satir, nggak ngerti dia. Mahkamah Itu pertanyaan Agama satir. Ngerti nggak pertanyaan satir? berkumpul lalu menangkap Yesus, menyerahkan kepada kaisar, menyerahkan kepada gubernur Pilatus. Kemudian apa tujuan orang Yahudi menyerahkan? Supaya dia dikirim untuk melanjutkan S2 di Vatikan atau untuk dibunuh? Jawab. Ya, kamu itu dibilang sering baca Alkitab, tapi kenapa pertanyaanmu sudah jelas salah? Di mana Yesus melanjutkan pendidikan ke Vatikan? Dari situ sudah salah. Memang. Ya, kalau saya jawab juga pasti Pertanyaan full joy sih. salah. Kamu ini ngerti pertanyaan satir enggak sih? Woi, ngerti pertanyaan satir enggak kau ini? Aduh, Sugi, Itu Sugi. satir, ngerti satir enggak? Pertanyaan salah, satir Parah. gimana? Pertanyaan Anda salah. Jawabannya juga pasti salah. Paham ya? Pertanyaan tolong di inilah yang telek sedikit lah. Ayo. Oke. Yesus Dirubah. diserahkan oleh orang Yahudi kepada Pilatus itu untuk dimatikan atau untuk dibunuh? Jawab. Yesus sudah menyerahkan diri, memang sudah dibuatkan. Pertanyaan saya, mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh atau untuk dimatikan? Jawab. Yesus bukan dibunuh, ya. Ah, Yesus memang mati, ya, untuk kita manusia yang berdosa. mukiper, nenek Yesus mukiper memang kau mati. aja. Ya, kalau Auzubillahi dibunuh min tidak. zalik. Salah pertanyaanmu. Diulang lagi sampai benar. Enggak mau. Saya enggak mau seperti Anda, gila seperti Anda. Silakan teman-teman dilanjutkan. Saya enggak Di mana tipe mendapatkan jawaban Taruh, benar? pengikut Paulus. taruh King. pengikut Paulus kayak gini. Saya enggak ini. Kalau gitu saya nanya Ya, satu silakan, pertanyaan King. Bang Andi, King. silakan. Yesus itu, entar dulu King. Yesus itu di tiang salib dibunuh atau bunuh diri? Yesus tidak, Yesus bukan dibunuh, ya. Yesus mati di kayu salib. Oke, ya. baik, mati. Yesus Siapa? kayu salib. Udah cukup, Karena dia cukup. menyerahkan diri. Udah cukup. Pertanyaan Mati. selanjutnya. Siapakah yang matikan Yesus di tiang salib? Siapakah yang matikan? Iya. Ya, jelas di situ tentara Roma. Oke. Siapa lagi? Yang Oke. melakukan Bang Andi. Tentara Roma ini membunuh atau menyelamatkan? Katanya tidak dibunuh. Jelas di situ tentara Roma. Kena dia sama JPU. Andi, Kena dia sama JPU yang nanya, kena langsung. dimatikan. Tidak Jangan kata dibunuh. dibunuh ya. Dimatikan. Oke. Tidak dibunuh, Sekarang- dimatikan. Setelah saya bilang dimatikan, tentara Roma. Waduh, yang Kena dia langsung. kasirun. Masya Allah, Al-Quran benar-benar hak. Silakan lanjut, Bang. Belajar dulu Ya. yang baik Bang Sumatera. Tanya lagi ya Pak King, Silakan, apapun Bang. dengerin dulu Pak King. Apa fungsi tentara Romawi dalam hal kematian Yesus di tiang salib? Apa fungsi peranannya tentara Romawi? Dia mematikan Yesus di kayu Ya salib. dibunuh. Udah Dia bukan dibunuh. dibunuh. Jangan
Siapa yang kata dibunuh? Udah dibunuh Bang Juma, udah dijawab. Udah dibunuh. Siapa mengatakan dibunuh? Hei. Bang Andi Free apa? aja dimati. Udah. Udah dijawab. Udah dijawab Pak De, udah dijawab Pak De, dibunuh ternyata. Dimatikan ya, bukan dibunuh ya. Anda yang mengatakan dibunuh loh. Enggak dibunuh tapi dimatikan. Ya, oke. Enggak kenyang tapi perutnya penuh makanan gitu loh Bang Andi. Ya udah hilangkan kata dibunuh tapi dimatikan ya. Oke. Dimatikan. Jadi sebentar. Jadi dimatikan dengan dibunuh beda ya. Enggak Beda. mati Bang, tapi modar gitu loh ya. Oke. Jadi dimatikan dengan dibunuh beda ya. Beda dong. Beda memang dimatikan. Bang Andi ini satu sio ini Bang Andi ini. Saya tahu arah pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini saya Oke, layani. baik. Jadi tentara Romawi itulah yang mematikan Yesus, betul? Betul. Oke, baik. Pertanyaannya Bang Yuma tadi nih. Atas kematian Yesus itu, ya, menghapus dosa atau mendatangkan dosa? Kematian Yesus di kayu salib itu menebus Enggak nanya itu. dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Berarti tidak. Ya. Jadi kematian Yesus itu adalah menebus dosa, bukan mendatangkan dosa. Bukan mendatangkan dosa, kok mendatangkan dosa? Menebus manusia Oke, dari dosa. baik. Apakah tentara Romawi yang membunuh Yesus ini berdosa atau tidak? Apakah menurut Bingung dia jawabnya. dengar dulu, apa pertanyaan Ya. perjelas lagi? Saya ulang nih. Tentara Romawi yang mematikan Yesus ini berdosa atau tidak? Nah, itu wilayahnya Tuhan itu. Apakah dia berdosa apa tidak? Dia nggak bisa jawab yang itu. Wilayahnya Tuhan. Ya, itu kekuasaan Tuhan itu. Oke, Ya. baik. Itu kekuasaan Tuhan. Oke. Tuhan yang Membunuh, mengatur dengerin dulu. Mematikan, hilangkan kata membunuh ya. Mematikan seseorang itu berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Hah? Tidak berdosa, Bang. Tidak berdosa. King, saya ulang ya. Sendiri itu. Jawaban saya ini. Mematikan orang, ya, mematikan orang yang Berdosa, tidak. Bang Dengerin Andi. dulu Pak King. Membunuh Ding. orang atau mematikan orang itu berdosa. Kenapa tidak Berdosa ya? Berdosa lah. Berdosa. Artinya tentara Romawi yang mematikan Yesus berdosa. Jelas berdosa. Berdosa. Artinya adalah mematikan Yesus di tiang salib itu mendatangkan dosa, bukan menebus dosa. Jelas menebus dosa, Bang Andi. Kalau dibilang mendatangkan dosa, itu Tuhan sudah atur ya. Itu kita nggak bisa Tuhan udah atur. mengalami kehendak Pak Tuhan. King mah lucu Ya. deh. Tidak ada yang bisa paham. Ya, Bang Andi ya. Seperti Iya, iya. contoh, seorang pendeta atau seorang ustadz yang rajin memberi ceramah tiba-tiba kecelakaan. Udah nggak usah mati diputar-putar. di jalan. Coba, Gini loh. Contoh saja. Iya, udah nggak usah kasih contoh, nggak nyambung. Jadi kesimpulannya Bukan, adalah bukan, tadi, bukan, contoh dengerin saja. King. Contoh saja, itu kan rahasia Tuhan. Siapa Kooperatif yang mau nanti tahu? Anda nanti hakim mengeluarkan Anda di persidangan. Oh, ini persidangan, nggak boleh berlete-lete. Dengerin. Bukan bertele-tele, itu contoh saja. Oh, bertele-tele ya, bukan berlete-lete. Ya udah. Jadi kesimpulannya adalah ya, tentara Romawi yang mematikan Yesus mendatangkan dosa atau berdosa, betul? Kan tadi saya katakan itu sudah kehendak Tuhan. Kita manusia nggak Kehendak bisa. Tuhan lagi. Bandi, itu kehendak Oke. Tuhan loh. Bagi, kau ikuti lagi. Sesuatu sebentar, Bandi. Justru Terkadang biasa dia, sesuatu Bang yang Andi. terjadi dalam Iya, diri iya. kita, dalam kehidupan kita di dunia ya. Seperti saya katakan, saya orang pendeta, saya orang ustadz yang rajin menyebarkan kebaikan. Kenapa lari ke Tiba-tiba sana? Nggak ada ustadz yang disalib. Sebentar aja dulu. Sebentar, itu contoh, itu kita nggak bisa paham itu kehendak Tuhan. Kalau manusia Sekarang ini lanjutlah. Udah cukup. Itu kehendak Tuhan kan, mana bisa kita menyampaikan. Dengerin dulu pikiran kita. pertanyaan selanjutnya. Dengerin, apakah membunuh Yesus atau membunuh Yesus di tiang salib adalah kehendak Tuhan atau tidak?
Sudah kehendak Tuhan, Bang. Karena itu Oke. sudah dijelaskan gitu. Yesus sudah mengatakan dia menyerahkan diri. Oke, udah kehendak Tuhan udah dijawab. Apakah kehendak Tuhan itu boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh, sudah jelas sekali. Tidak boleh. Kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa dia berkehendak lagi gitu loh? Orang Aduh. tidak bersalah harus dibunuh. Itu jelas. Ini kalau dalam Itu. persidangan ini gua kasih pasal berlapis, bener enggak? Gua ponis. Bandi. Ya. Gua Bandi. ponis Hukum maksimal Taurat lu. mengatakan jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri. Itu dosa. Oke, jadi Ya. membunuh, Nah, jadi Anda mau bawa, jadi, ya kalau Anda udah membawa cukup. kaitannya dengan kematian Yesus di kayu salib, kita tidak bisa artinya pahami. adalah, Pak King, artinya Tuhan sudah adalah, atur semua itu. iya, Kita berbeda. mematikan Yesus di tiang salib, melanggar perintah Tuhan, betul apa betul? Kan saya katakan Bang Suma, Bang Andi, itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa selami itu maksud Tuhan semua. Tapi memang sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, di perjanjian lama, ia akan mati di kayu salib. Oke, siapa yang menubuatkan Yesus mati? Ada di kitab Yesaya, memang sudah dinubuatkan. Ya, siapa orang itu? Siapa orang itu? Ada nubuatan. Siapa orang itu yang menubuatkan Yesus? Siapa? Ya, Nabi Yesaya. Orang Yesaya menubuatkan Tuhanmu mati. Memang sudah dinubuatkan dia akan mati. Ya, siapa yang menubuatkan? Nabi Yesaya. Oh, jadi Nabi yang menubuatkan Tuhanmu mati. Memang sudah tertulis di situ bahwa dia akan mati. Oke. Dia sudah mengatakan telah lahir, ya kan? Makanya tadi perbincangan Anda mengatakan telah lahir. Itu nubuatan. Seakan-akan dia menyaksikan. Sudah lahir kok nubuatan, udah kejadian kok nubuatan. Parah ini benar-benar. Itu belum terjadi. King, kapan Anda sih? mengatakan telah lahir, Kapan telah sih King lahir. bisa lurus-lurus berdiskusi Itu kan gitu? pertanyaannya Bang Suma itu yang nggak selesai. Kan itu nubuatan, itu seperti ramalan. Itu akan terjadi. Oke. Dan itu telah terjadi. Sekali lagi, terakhir nih Kak King. Terakhir nih, dengerin dulu gantian. Tolong Dengan gue tunjukkan, itu sama lah, aku tahu arah King dengerin. pertanyaanmu. King, tolong tunjukkan satu data aja di Bible boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Silakan. Tidak ada, Bang Andi. Tidak ada. Tidak ada. Berarti membunuh Yesus yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan, betul? Itu sudah kehendak Tuhan, Bang Andi. Sudah diatur, sudah dinubuatkan. Kita manusia nggak bisa. Ya. Sebentar dulu, Banyuma. Entar dulu, Banyuma. YouTube-nya kenapa, Banyuma? Ya. Banyuma YouTube kenapa? Iya, lagi dibenerin Bang Andi. Oh ya. Oh, Jaringan dibenerin. tadi wifi tiba-tiba turun. Oke ya, jadi jelas ya. Ternyata Baginda Muhammad juga pernah berbuat dosa. Walaupun memang dia sudah diampuni. Tapi dia pernah Ya, berbuat terserah dosa. lu lah. Itu pertanyaannya, jelas Oke, kan? oke. Anda sudah paham? Baik. Oke. Kalau Bagaimana terakhir Anda nih, masalah dosa lagi nih. Apakah Yesus itu punya dosa? Yesus tidak ada dosa. Tunjukkan di mana dosa Yesus. Ya, Coba, Bang. tunjukkan Pade. Silakan. Silakan. Yesus Tunjukkan. pernah menyuruh muridnya mengambil keledai orang tanpa izin, itu nggak dosa? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, gini, Ustaz nih kayaknya nih, Ustaz Sugi ya. Gini, Anda selalu mengatakan di setiap perdebatan dosa Yesus itu adalah pada saat dia menyuruh muridnya mengambil keledai di suatu desa, ya. Nah, dengar dulu ya, saya kasih tahu ya. Yesus sudah tahu ya akan ada keledai di dalam di daerah itu di kampung itu ya. Dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai itu. Halo? Itu ada izinnya enggak? Itu yang saya tanyakan. Disuruh izin enggak? Sebentar dulu. Enggak, saya tanya, enggak usah kemana-mana. Saya tanya. Pertanyaan saya ketika Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang, itu ada perintah izin atau tidak? Itu jawab. Perintah izin dari mana? Ya, Yesus menyuruh izin kepada yang punya atau tidak? Jadi gini, sebentar, jangan dipotong dulu. Nah, saya tanya itu aja, jawab aja, jawab. Yesus Tidak perlu dia memerintahkan. memakai izin karena dia adalah Tuhan, dia tahu ya ada keledai di dalam. Memang dia sudah lihat itu keledai belum kan? Itu diceritakan di situ. Dia Tuhan, dia bisa aja langsung menciptakan keledai di situ.
Lah itu tanpa keledai ada itu, pemiliknya. oh nggak Iya ada kan? pemiliknya. Ya, Oh keledai itu nggak ada pemiliknya menurutmu? Saya tanya Bisa bentar, aja bentar, bentar, ada. bentar. Saya tanya keledai itu ada pemiliknya atau tidak? Gi, dengar dulu saya ngomong. Saya ya. tanya keledai itu ada yang punya atau tidak? Dia kan memang mengatakan kalau ada yang bertanya. Saya katakan tanya tidak. keledai itu ada yang punya atau tidak? Tidak Itu aja. ditahu apa ada atau tidak dijelaskan di situ Sugi. Dengar ya, Loh. saya kasih tahu. Dia sudah Coba tahu kamu bahwa jawab itu dengan akan ada tegas. keledai. Coba kamu jawab dengan tegas. Keledai itu ada yang punya atau tidak? Itu aja. Dia menyuruh berarti tidak ada yang ada ya. Oke, Ada. baca Lukas 19 ayat 33. Baca. Lukas 19:33. Baca. Coba bacalah Anda yang mendalilkan yang itu kan. Oke, saya bacakan ya. Baca. Lukas 19 ayat 33. Oke, kita baca ya. Katanya nggak ada yang punya, kata dia. Kalau ada yang punya, menyuruh mengambil tanpa izin, berarti Yesus nyuruh-nyuri. Dan itu perbuatan dosa. Oke. Lukas 19 ayat 33. Dengar baik-baik. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai, jedor. Ya, berkatalah orang yang punya keledai, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Katamu nggak ada yang punya. Ini ada yang punya. Menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin itu nyolong, memerintah nyolong. Ya, Anda nggak bisa mengelak dari sini, nggak bisa. Kecuali Anda bisa menunjukkan kepada saya ada perintah Yesus untuk izin terlebih dahulu kepada yang punya. Oke. Sekarang saya jawab ya. Oke, jangan potong ya. Oke, saya jawab. Adakah keberatan dari pemilik bahwa Saya tidak adakah keberatan dari pemilik? Saya tidak mempermasalahkan itu dari awal, dengar. Dari awal yang saya permasalahkan adalah perintahnya. Ya, bukan masalah Kalau keberatan ada atau keberatan, tidak. Sugi, Hush. dengar dulu. Perintah yang saya permasalahkan adalah perintah. Yesus berpesan Ya. kepada muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat. Lepaskan, bawa kemari. Itu ada perintah izin atau tidak? Sampai di situ dulu. Ya. Oke, saya jawab. Sudah ya? Oke ya. Sekarang masalah izin atau tidak, tapi tidak ada keberatan dari pemilik. Ya, itu bukan suatu tuntutan. Ya, berarti dia menyerahkan dengan ikhlas keledai itu. Ya, karena Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah ketika seseorang menyuruh mengambil tanpa izin, itu namanya maling. Ngerti? Yang saya permasalahkan perintahnya itu tadi loh. Coba tunjukkan ya kepada saya Yesus memerintahkan untuk izin terlebih dahulu. Kalau ada perintah untuk izin terlebih dahulu, maka tidak bisa dikatakan kategori maling. Tetapi kalau tidak ada perintah untuk izin terlebih dahulu, maka itu kategorinya maling. Lalu kita lihat kronologinya, kita lihat perbuatan murid-murid itu. Ketika para murid melepaskan keledai itu, yang punya bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ini menunjukkan bahwa yang punya ini tidak tahu menahu bahwa keledainya itu mau diambil. Perbuatan yang dilakukan para murid ini adalah maling, kepergok. Ketika kepergok, lalu apa kata para murid? Seperti yang dipesan Yesus. Apa katanya? Tuhan membutuhkan, nanti akan dikembalikan. Itu namanya maling kepergok. Yang saya minta adalah izinnya. Ada enggak perintah izin kepada yang punya? Ada? Sudah, gantian. Oke, Enggak, saya jadi tanya potong ya. ada tidak? Ada Masalah tidak izin, perintah tidak untuk ada izin? Tidak ada masalah. Berarti maling. Sudah stop, sudah cukup. Kalau saya nggak mempermasalahkan, saya tidak mempermasalahkan orangnya keberatan atau tidak. Sekarang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu menjelaskan yang tidak saya minta. Kamu menjelaskan yang tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah perintahnya. Adakah perintah di situ izin atau tidak? Kalau tidak, maling, sudah stop, nggak usah dibahas lagi. Ya, itu namanya pendosa besar, maling punya orang. Udah. Kecuali Anda bisa menunjukkan izin, baru bisa menggagalkan tuduhan saya. Kalau enggak,
Yesus terbukti maling. Selesai udah. Artinya gitu Pak De, komunikasi antara Yesus dan yang punya itu nggak ada ya Pak De ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu maling namanya. Nanti setelah ketangkap basah baru izin, betul? Ya, Jadi Itu maling. jadi artinya dalam hukum ini menstreanya itu nggak ada izin. Nanti kalau sudah ada yang punya menegur baru izin kan gitu. betul. Jadi Tapi jadi tindakan perintahnya pertama, Iya. tindakan pertama jelas maling. Iya. Tindakan pertama maling. Jadi perintahnya itu tidak ada izin, tapi dalam perjalanan empunya menangkap basah baru izin. Nah, itu namanya Gitu. maling kepergok. Nah, betul. Cara ngelesnya seperti itu. Dan berjanji akan mengembalikannya, sampai sekarang belum dikembalikan Pak De. Iya, nggak ada yang dikembalikan itu. Ah gitu Pak King. Udahlah Pak King, jangan diputar lah. Ini kalau dibawa ke persidangan Pak King kalah loh, bener. Angkat bendera putih Pak King. Nah, mengenai surah Al-Anfal itu, ya, makanya untuk mengerti ayat itu baca asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya tidak ada kaitannya dengan perang Hunain, itu berkaitan dengan perang Uhud. Di mana ya Ubay bin Ka'ab ini berjanji akan membunuh Rasulullah. Ya, kalau kita lihat nih asbabun nuzulnya nih, saya bacakan asbabun nuzulnya ya. Nah, asbabun nuzul surah Al-Anfal ini dia entah dapat dari mana itu, coba Anda sebutkan sumbernya, terus sanadnya seperti apa. Nah, ini saya bacakan asbabun nuzulnya. Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Musab dari bapaknya, ia berkata, dalam perang Uhud Ubay bin Ka'ab mendatangi Nabi, lalu orang-orang pun membiarkannya. Lantas Mus'ab bin Umar menghadapinya. Rasulullah SAW melihat tulang selangka Ubay dari celah antara baju besi dan helm besinya, lalu beliau menikamnya dengan tombaknya. Seketika Ubay tersungkur dan dari kudanya, dan tikaman tersebut tidak mengeluarkan darah. Hanya saja tikaman itu berhasil mematahkan tulang rusuknya. Para sahabat pun datang pada saat ia melenguh seperti sapi. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu lemah? Itu hanya takaran saja." Ubay pun menuturkan kepada mereka sabda Rasulullah, "Tetapi aku yang akan membunuh Ubay." Selanjutnya Ubay berkata, "Demi zat yang diriku ada di tangannya, seandainya rasa sakit ini menimpa penduduk Zilmazaz, pasti mereka semua mati." Ubay pun mati sebelum tiba di Mekah. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang melempar. Nah, ini ayatnya. Ya, jadi harus jelas asal usulnya itu dari mana. Ini berbicara tentang perang Uhud, enggak berbicara tentang perang Hunain. Gitu loh. Melempar kerikil di mana ada sebab nusul seperti itu. Jadi Rasulullah ini sama sekali nggak ada kesombongan di sini. Nggak ada. Rasulullah itu hanya melemparkan perang Uhud. Bukan perang Badar. Perang ada juga yang mengatakan perang Badar, tapi ini berbicara tentang perang Uhud. Tapi saudara kita ini si King sudah perang batin, gimana itu? Jadi nggak ada kesombongan Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan aku yang membunuhnya, tapi Ubay bin Ka'ab yang mengatakan apa di sini tadi, tetapi aku yang akan membunuh Ubay. Ini kan terjadi tantangan nih. Ketika itu kan Ubay bin Ka'ab itu memelihara kudanya, ya supaya sehat, supaya gemuk. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu memelihara kudamu sampai seperti itu? Ini akan aku gunakan di peperangan nanti untuk membunuhmu. Bukan kamu yang membunuh aku, tapi aku yang akan membunuh kamu. Itu terjadi tantangan itu. Dan ternyata benar setelah perang Uhud itu, Rasulullah hanya melemparkan tombaknya dan hanya nyerempet, bahkan tidak mengeluarkan darah. Tapi itu menyebabkan kematian. Maka Allah menerangkan, bukan kamu yang membunuh, tapi aku yang membunuh, aku yang melempar. Begitu. Lanjut.
Aduh, kok pada diam? Pak Ki, saya pengen banget kalau Rasulullah itu berdosa. Oh, enggak ada, Rasulullah enggak ada dosa, sama sekali enggak ada. Makanya dipaksain tadi, disombongkan lah apalah. Rasulullah itu ya, ada rasa tidak senang saja, ya, itu langsung ditegur oleh Allah. Bagaimana dia bisa berbuat dosa? Ya, ketika melihat perempuan buta itu, Rasulullah ada rasa tidak senang, langsung ditegur oleh Allah. Jadi tidak sampai terjadi perbuatan dosa, enggak ada Rasulullah itu. Apa artinya maksum Pak De? Apa artinya maksum Pak De? Maksum itu dosa. Rasulullah itu sudah terjaga dari dosa. Masa Allah. Itu maksum. Halo, Ustaz Sugi. Coba baca tadi yang saya katakan. WS Masih hidup Pak King. Pak Kingnya masih hidup. Ya. Suruh buka ini Coba lagi. baca dulu. Al-Fat ayat 2. Di QS Al-Fat ayat 2. Yang udah dijelasin tadi sama Bang Sudah Juma. dijelasin sama Bang Juma. Ya. Itu jaminan Menghadap dosamu. Allah. Iya. Yang telah engkau lakukan ya pada masa lalu dan yang akan datang itu sudah jelas di situ. Itu di Al-Quran sendiri. Itu Bukan jaminan hadis. dari Allah bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Jaminan tidak apa? akan Nabi Muhammad itu berdosa, itu tidak berdosa. akan berdosa. Tidak ada. Dosa apa di masa lalu? Dosa apa di masa lalu? Tunjukkan kepada saya. Bukan di situ, Tunjukkan. Al-Fat ayat. Iya. Aku tunjukkan. Kalau ada tunjukkan, ya. dosanya di masa lalu, apa dosanya? Tapi Apa? betul kan ada Udah tertulis ini. ditentuin Ini juga. salah nih. Dosa. Aduh. Ayat Al-Fat ayat 2. Salah nih. Itu Menurut kamu. jaminan dari Salah. itu jaminan Salah dari itu ya? Allah bahwa dia tidak akan berbuat dosa. Tapi ini Kenapa? dikatakan ampun Karena Allah kepada sudah dosamu. menjaganya, gitu loh. Udah gitu. Sekarang gini loh, tunjukkan dosanya. Seperti saya contoh tadi menunjukkan dosanya Yesus, dia pernah menyuruh muridnya mencuri keledai. Coba tunjukkan kepada saya dosanya Nabi Muhammad apa? Ayo tertulis di mana? Oke ya. Ya. Oke ya. Saya bacakan dulu ya. WS Al-Fat ayat 2. Udah itu jangan dibaca lagi. Saya minta ampunan kepadamu. Saya minta terhadap pembuktian. dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Saya Ya. minta pembuktian. Pembuktian Oke, kepada sekarang saya saya, tunjukkan Rasulullah itu berdosa. Silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Pembuktian sekarang, Saya tunjukkan. Oke, sekarang. Itu perang Badar. Pernah dengar perang Badar? Pernah dengar? Iya, Tahu iya, perang ada Badar? apa perang Badar ya? Nah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah itu berjumlah 313 orang, betul? Dan pasukan Quraisy itu 1000 orang. Ya, apakah adil apa tidak? Seimbang nggak itu pertempuran itu? Tidak. Seimbang? Jelas tidak kan? Tidak. Itu sama dengan 313 dibanding 1000 itu luar biasa perbandingan jauh Iya, sekali. itulah hebatnya Ya kan? Islam bisa menang lalu- lawan 1000 orang. Betul. Tapi Rasulullah sempat ragu, makanya dia berdoa. Dengar Nah, ya? Dia berdoa itu berdosa ya? Nah, dia berdoa. Tidak, dengar dulu. Mau dengar doanya Rasulullah? Dengar, mau Iya. dengar doanya? Sejak Nah, kapan orang berdoa itu berdosa ya? Nah, dengar dulu doanya, baru kamu disimpulkan. Ya Allah, jika engkau tidak membinasakan pasukan itu orang-orang kafir, niscaya engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Apa itu tidak jelas menunjukkan menantang Tuhan, meragukan Tidak. kemampuan Tuhan? Oh tidak, itu berdoa kok. Berdoa artinya Iya, berdoa, tapi kenapa dia artinya mengatakan, apa? niscaya Artinya engkau tidak akan disembah? dengar dulu, dengar. Artinya Niscaya Rasulullah engkau di tidak situ, aduh, dengar dulu. Tadi udah Silakan. dijelasin sama Bang Suma. Rasulullah itu di situ itu mengkhawatirkan sebagai manusia wajar Iya. dong, khawatir, Wajar. ya. Ya, wajar. Khawatir Betul. kalau seandainya umat Islam itu kalah, maka selesailah sudah, ya, tidak Ya. ada risalah lagi. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Orang khawatir kok berdosa ini gimana ceritanya gitu loh. Itu terlalu Nah, kamu oke. buat. Sementara Yesus yang jelas-jelas menyuruh muridnya nyuri keledai, kamu bilang Jangan tidak kesana kesini dulu, berdosa. ini dulu. Ini kamu Dengar dulu, buat. oke? Itu orang yang oke. apa namanya? Orang yang berdoa kok dibilang berdosa gimana sih? Cara pikirmu itu? Oke, sudah. Oke. Jadi gini, dia Baginda merasa khawatir atau dia merasa gundah ya,
tidak akan memenangkan perang itu. Tapi kalau Tuhan di pihaknya dia percaya diri dong, semangat dong, Tuhan di belakangku. Kenapa aku harus khawatir? Ya, nah sampai dia mengatakan lagi engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Oh, itu sudah kesalahan. Ya, itu meragukan, makanya Allah menegur dia. Ya. Oh, apa Tuhan menegur dia dengan ayat ya. Dari mana engkau tahu wahai Rasulullah jika aku tidak akan Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Khusus. Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Wis, ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ini perkataan dengar dulu. Kamu tadi ngomong ayat. Kalau ayat berarti ada di dalam Al-Qur'an. Mana ayatnya? Bukan, itu hadis. Tadi ngomong ayat. Sekarang ngomong hadis. Oke, kalau itu hadis, diriwayatkan oleh siapa? Silakan. Di mana itu hadis itu di mana diriwayatkan? Tadi ayat katanya. Saya kejar ayat mana? Oh, itu hadis. Sekarang kalau hadis diriwayatkan oleh siapa? Ayo, sini. Dengar ya, Sugi ya. Kamu jangan tipu-tipu. Kamu jangan tipu. Jangan lari. Tadi Anda menyebut ayat, saya kejar. Di mana ayatnya? Anda lari ke hadis. Sekarang saya tanya, hadis apa? Riwayatnya siapa? Ayo sini cepetan. Oke, Sugi ya. Sebentar Sugi ya. Sugi, aku kasih Langsung lihat disebut ya. hadisnya dulu, Kak. Hadis apa? Kamu lihat jelas ya. Ini sumbernya nih. Saya tanya hadis. Udah. Saya nggak mau melayani. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan hadis, saya suruh turunkan. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan hadisnya, kamu turun aja. Nggak usah debat sama saya. Saya nggak melayani orang penipu. Saya nggak melayani penipu. Tadi dia sudah menipu pakai ayat. Itu ada ayatnya, saya kejar. Mana ayatnya? Lari ke hadis. Sekarang hadisnya hadis apa? Kamu dengar dulu. Nggak bisa. Hadis apa? Enggak. Hadis apa? Harus tunjukkan hadisnya, Ki. Riwayat dari siapa? Ya yang adil dong, Bang Andi. Ayo Bang Andi. Kenapa Kamu yang mau menipu saya, begitu saya kejar, kenapa kamu begitu? Oke, sebut hadisnya. Sebut hadisnya. Saya pakai data. Iya, hadisnya hadis apa? Udah turunin. Turun. Udah, saya nggak mau ditipu. Turun. Ini Udah. Turun. Ini perintah ya, saya harus laksanakan, King. Sorry aja. Nggak ada debat seperti itu. Dia tadi menipu kan? Ada ayatnya begini, ya. Saya tanya ayatnya mana? Lari ke hadis. Hadis siapa? Siapa yang meriwayatkan? Muter-muter kayak anjing mengejar ekor. Nggak bisa kau sama Sugi Kristologi seperti itu. Nggak akan lengah kau. Saya kejar kau. Seperti contoh tadi ketika kamu bawa surat Al-Anfal ayat 17. Entah data dari mana yang kau bawa itu. Melempar kerikil dan sebagainya. Nggak ada seperti itu. Karena sebab nuzulnya tidak berbicara tentang perang Hunain. Itu berbicara tentang perang Uhud. Ngawur aja. Kau boleh nipu orang lain sama Sugi Kristologi, nggak akan lolos kau, nggak bisa. Enak aja. Kristen kalau nggak nipu agamanya nggak laku. Makanya dia berusaha bagaimana Nabi Muhammad itu berdosa. Dia berusaha keras. Sementara yang jelas-jelas di depan matanya ayat yang mengatakan Yesus memerintahkan nyolong kepada muridnya. Diakui itu tidak perbuatan dosa. Muter-muter ke sana kemari. Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan ngapain kalau dia aja nyolong? Gue mikir. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa kalau dia aja nyuruh nyolong? Ngerti? Akhi, Ya. saya mau bertanya. Boleh dong? Boleh, saya jawab. Lanjut. Manusia di atas muka bumi ini yang paling banyak menanggung dosa siapa? Yesus lah. Dosa curi ayam ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa membunuh? Yesus. Kalau misalnya ada orang Roma yang percaya kepada Paulus, orang Roma ini selesai memperkosa ibu kandungnya sendiri, dosanya ditebus oleh siapa? Yesus. Kalau memperkosa anak kandungnya,
Yesus. Jadi pada diri Yesus itu banyak dosa. Wah iyalah. Semua dosa ditanggung oleh dia. Orang Terus dia- terus kalau dia banyak menanggung dosa, dia harus kemana? Neraka. Ngapain? Mempertanggungjawabkan Pakai air dosanya. tinja, direbus pakai air tinja. Jadi kurang ajar kali mereka ya. Mereka yang ke surga bersama dengan perempuan-perempuan bodoh, Yesusnya disuruh ke neraka. Allah, kan sama ibaratkan saya punya utang di Pegadaian. Terus utang saya itu ditebus oleh Akhi Sugi. Kemana Akhi Sugi harus membayarnya? Ke Penggadean. Ya kepada Pegadaian dan gitu. Nah sekarang kalau dosa itu tempatnya di mana? Dicuci di mana? Dibersihkan di mana? Neraka. Nah, kalau Yesus menanggung dosa itu berarti Yesus harus kemana? Nah, di neraka selama-lamanya. Kalau cuma 3 hari mah ngeprank itu. Gitu ya. Ngeprank. Ya bersyukurlah kita ini menjadi seorang Muslim ya. Ya sama gini Aki punya utang, ya kan? Iya. Saya tebus. 3 Iya. hari kemudian uang itu saya tarik lagi. Nah, berarti Anda Ya, kurang kan- ajar dong. Kurang ajar dong. Artinya saya lagi yang ditagih nanti utang itu Iya, kembali. kan gitu. Wah. Mana bisa kalau memang dia itu menebus ya selamanya dia seharusnya mati. Ini ndak bangkit di hari ketiga, berarti saya bayarin, saya tarik lagi. Nah, gitu. Ibaratnya seperti itu dia. Iya betul. Jadi harusnya dia mati terus ya. Mati terus di neraka selama-lamanya baru. Itu namanya menggantikan. Iya. Selayaknya orang Yahudi dan orang Kristen, orang Nasrani yang memang melakukan dosa terhadap pencipta langit dan bumi, yang kemudian menjadi tebusan bagi kita ya di neraka, betul ya. Itu betul itu. Dia di neraka selama-lamanya jadinya. Berarti Yesus di neraka.